Kekecewaan Sylvie, bagian 24. Aldo seakan ikut merasakan kesedihan yang sekarang sedang dialami oleh Sylvie. Bagaimana tidak sedih dan kecewa? Randy yang merupakan calon suami Sylvie tega-teganya berniat jahat pada keluarganya Sylvie. Sepanjang perjalanan menuju ke kantornya Sylvie, wanita itu masih saja diam membisu. Kesedihan masih terpancar dari wajahnya setelah mendapatkan informasi mengenai rencana jahat calon suaminya. Pikiran Sylvie begitu berkecamuk antara percaya dan tidak. Papanya sudah memutuskan mereka tetap akan pura-pura melanjutkan rencana mereka untuk membuktikan apakah Randy benar-benar jahat atau tidak. Karena bisa saja apa yang didengar Aldo itu salah. Tapi tetap saja, hal tersebut sama sekali tidak membuat hati Sylvie menjadi tenang. Moodnya benar-benar kacau, dan Sylvie seolah kehilangan seluruh semangatnya. Tinggallah sekarang dia sedih dan juga galau. Melihat hal itu membuat Aldo punya ide untuk sedikit mengurangi kesedihan Sylvie. Kita mampir ke taman kota dulu ya, Non. Aldo menawari Sylvie untuk pergi ke tempat itu. Sylvie hanya menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa berpikir apapun. Kabar buruk ini membuatnya sulit untuk menerimanya. Jadi dia menurut saja apapun yang dikatakan oleh Aldo. Mendapatkan persetujuan dari Sylvie, maka Aldo pun mengarahkan mobilnya ke taman kota. Dia tahu sekali jika Sylvie suka pergi ke tempat itu. Sylvie pernah bercerita kepadanya kalau dia terbiasa datang ke taman itu, terutama saat pikirannya sedang resah. Keduanya sudah sampai di taman kota. Aldo dan Sylvie memutuskan untuk duduk di bangku panjang yang ada di taman tersebut. Aldo berusaha membiarkan Sylvie menikmati sejenak udara segar di taman. Non Sylvie, duduk di sini dulu. Saya mau beli cemilan sama minum dulu. Aldo beranjak dari tempatnya, meninggalkan Sylvie yang duduk di bangku sendirian. Aldo membawa makanan ringan dan juga minuman coklat untuk Sylvie. Karena Aldo tahu jika wanita itu senang dengan minuman coklat. Minuman tersebut adalah favoritnya Sylvie. Aldo sering melihatnya saat di kantor maupun di rumah Pak Bagas. Coklat itu mengandung zat endorfin yang bisa membuat orang rileks dan merasa bahagia. Itulah jawaban Sylvie waktu itu saat Aldo menanyainya kenapa suka sekali makan coklat. Keduanya duduk bersama di bangku panjang, melihat orang-orang yang juga ada di taman kota tersebut. Mereka terdiam, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tapi setelah itu, Sylvie mulai membuka percakapan karena dia sudah merasa sedikit tenang setelah meminum minuman coklat yang diberikan oleh Aldo kepadanya. Mas Aldo ada masalah apa sama istrinya? Tanya Sylvie kepada Aldo yang duduk di sampingnya. Aldo menarik nafasnya dalam-dalam. Dia menatap lurus ke arah beberapa anak kecil yang sedang berkejaran sambil bercanda. Aldo ingat dengan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan Nana. Saya memergoki istri saya sedang selingkuh dengan atasannya. Istri saya memang sudah meminta maaf. Dia bahkan sampai bersimpuh dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan saya pun sudah memaafkannya. Tapi setiap kali ingat pengkhianatannya, saya merasa sedih dan belum bisa menerima perbuatannya.
Aldo menjawab dan menceritakan mengenai permasalahannya dengan Nana kepada Sylvie. Sylvie ikut merasa iba dengan apa yang sedang dialami oleh Aldo, karena dia pun pernah merasa sakit atas pengkhianatan yang dulu dilakukan oleh Randy. Tapi karena rasa cintanya terlalu besar, sehingga Sylvie bisa memaafkan Randy dan mau kembali lagi pada pria itu. Dan sekarang saya sedang bingung antara menerima dia kembali sebagai istriku atau menceraikannya, ucap Aldo kemudian. Ternyata kita memiliki nasib yang sama ya mas. Kita sama-sama dikhianati oleh pasangan masing-masing. Dan karena rasa cinta ini yang begitu besar, sehingga kita bisa memaafkan kesalahan pasangan kita, meskipun belum bisa melupakan pengkhianatannya. Sylvie menimpali jawaban Aldo dan mengatakan jika mereka sama-sama memiliki nasib serupa. Keberadaan mereka di taman membuat Sylvie bisa sedikit tenang, karena hatinya yang sedih dan juga resah bisa sedikit terobati ketika Aldo mengajaknya ke taman kota ini. Sehingga tak sadar, keduanya saling bercerita dan mengeluarkan kegundahan di hati yang selama ini hanya tersimpan dan terpendam sendirian. Mulai sekarang, Mas Aldo tidak perlu lagi bersikap canggung sama aku. Maksudnya, tidak usah bersikap formal. Jangan panggil aku non atau ibu lagi. Panggil nama saja. Lagi pula kan, usia kita terpaut gak begitu jauh. Mas Aldo itu lebih tua daripada aku. Sylvie mengatakan itu karena dia tahu jika selama ini Aldo selalu bersikap formal kepadanya. Untuk itulah Sylvie meminta agar Aldo menganggap dan bersikap biasa saja kepadanya. Aldo menganggukkan kepalanya. Dia mengerti dan memahami permintaan sederhana dari Sylvie. Karena selama ini Aldo memang berusaha bersikap formal. Karena Sylvie adalah putri dari atasannya yaitu Pak Bagas. Sudah 1 jam mereka berdua masih menikmati suasana di taman itu. Mereka berdua sudah mulai mencair dan ngobrol tanpa ada lagi batasan antara atasan dan juga bawahan. Aldo juga sudah mulai terbiasa dan menganggap jika Sylvie adalah adik ataupun temannya. Jadi Aldo tidak perlu lagi merasa canggung ketika berduaan bersama Sylvie. Terima kasih banyak karena Mas Aldo sudah ngajakin aku ke taman kota. Apalagi Mas Aldo membelikan aku minuman coklat. Mas Aldo tahu dari mana kalau minuman ini adalah favorit aku. Jadi bisa sedikit mengurangi rasa sedih dan kegundahan hati aku. Sylvie menatap pria yang sedang duduk di sampingnya. Pria yang baik hati yang selama ini sudah menjadi sopir pribadi untuk ayahnya. Saya sering melihat kamu membuat minuman coklat, baik saat di kantor ataupun saat di rumah. Jadi saya menyimpulkan jika minuman coklat ini adalah minuman favorit kamu. Saya tidak salah kan? Seolah senyum tergambar dari kedua bibir Aldo kepada Sylvie yang duduk di sampingnya. Benar sekali. Dengan minuman coklat ini, aku bisa merasa tenang dan sedikit mengurangi kesedihan. Sylvie benar-benar sudah merasa sedikit tenang dan tidak sedih seperti sebelumnya. Coklat itu mengandung zat yang bisa membuat orang merasa bahagia. Itu jawabanmu saat dulu aku menanyakan kenapa kamu suka coklat. Apa aku pernah berkata seperti itu? Aku kok lupa ya. Wah, ternyata Mas Aldo orangnya perhatian. Masih ingat kesukaanku. Padahal belum tentu Mas Randy tahu kalau coklat itu makanan kesukaanku. Aldo tersipu malu mendengar ucapan Sylvie. Dia tidak menyangka momen sederhana yang pernah dia ingat saat itu bisa membuat Sylvie sekarang tersenyum bahagia. Keduanya terlihat semakin akrab sampai-sampai Sylvie
secara tidak sadar menyandarkan kepalanya di bahu Aldo. Tentu saja Aldo terkejut karena tidak menyangka jika Sylvie akan berbuat seberani itu. Tapi Aldo tidak berani bicara apa-apa. Dia memutuskan untuk membiarkan Sylvie tetap menyandarkan kepalanya di bahunya. Keduanya masih tetap berada di taman kota hingga menjelang siang hari. Barulah setelah itu, Sylvie meminta Aldo untuk mengantarkannya ke kantor. Aldo pun menganggukkan kepalanya dan bersiap untuk mengantar Sylvie pulang ke kantor.